Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kajian kita Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wali masyayikhina wali jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas prinsip yang pertama, yaitu mengimani rukun iman yang ada 6 dengan keimanan yang benar, dan kita masih membahas ar-ruknul khamis, rukun yang kelima, al-iman bil yaumil akhir. Halaman 58 kita melanjutkan membahas iman tanda-tanda hari kiamat kecil. Wa ma yaqa'u min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu nafa al-khubutha, dan apa yang terjadi pada Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud kota Madinah, haitsu tanfi al-khubutha, di mana kota Madinah akan mengikis keburukan, akan menghilangkan keburukan. Fala yabqa fiha illal atqiya'u, maka tidak ada yang tetap di dalamnya, di dalam Madinah, melainkan orang-orang yang bertakwa. Al-atqiya'u as-salihuna, orang-orang yang bertakwa yang saleh. Ini kita bisa melihat di dalam hadis yang terkait dengan ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi zamanun yad'u ar-rajulu qaribahu wa ibna ammihi, akan datang pada manusia suatu zaman yang seseorang mengajak-ngajak kerabatnya, mengajak-ngajak anak pamannya, halumma ila roha, mari kita pergi ke daerah yang lapang. Halumma ila roha, mari kita pindah, pergi menuju daerah yang lapang. Wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun, padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Waladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhum ahadun rahbatan anha illa akhlafallahu fiha khairan minha. Demi Allah, Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar seseorang dari antara mereka, dari antara penduduk Madinah, karena membenci kota Madinah, jadi keluarnya karena membenci kota Madinah, melainkan Allah berjanji untuk menggantikan orang yang lebih baik darinya. Jadi yang buruk-buruk gak betah pada keluar. Orang-orang yang buruk, yang jelek, yang tidak soleh gak betah pada keluar. Allah ganti dengan orang yang lain yang lebih baik. Ala wa inna al-madinata kalkir yukhriju al-khubutha, ketahuilah sesungguhnya kota Madinah seperti kir yang mengikis kotoran. Seperti kir, sebuah tool yang digunakan untuk mengikis kotoran. Kita melihat roda yang ada karat-karatnya dikikis. Nah, semacam itu orang-orang buruk yang berada di kota Madinah dikikis habis. Mereka keluar satu persatu karena gak betah.
La taqumu sa'atu hatta tanfi al-madinatu syiraraha. Kiamat tidak akan terjadi hingga kota Madinah membersihkan orang-orang buruknya. Kama yanfi al-kir khubuthal hadid, sebagaimana kir membersihkan kotorannya besi. Kir membersihkan karat-karatnya besi. Jadi bersih. Demikian juga orang-orang buruk yang ada di Madinah. Akan terjadi zamannya, entah kapan. Yang jelas ini pemberitahuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tanda hari kiamat. Kemudian wa'udatu jaziratil Arab marujan wa anhara. Kembalinya Jazirah Arab hijau dan terdapat sungai-sungai. Jazirah Arab sebagaimana kita ketahui daerahnya tandus, banyak gunung memang, tapi bebatuan, terhampar, tempat yang sangat telapang, tetapi hamparan pasir, hamparan bebatuan. Itu Jazirah Arab. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la taqumu sa'atu hatta yakthuru fikum al-malu wa yafidha wa hatta yakhruja ar-rajul bi zakati malihi fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu wa hatta ta'uda ardul arabi marujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga harta berlimpah, banjir di tengah-tengah kalian, banjir harta berlimpah, dan hingga seseorang keluar membawa zakat tetapi dia tidak menjumpai seorang pun yang mau menerimanya, dan hingga negeri Arab berubah menjadi hijau dan banyak sungai-sungai. Ini hadis Abu Hurairah dari yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis menunjukkan tanda hari kiamat, dan tanda-tandanya sudah mulai kelihatan dikit-dikit. Sudah mulai kelihatan dikit-dikit beberapa tempat sudah mulai hijau, sampai pada saatnya nanti menjadi daerah yang hijau. Kemudian yang berikutnya, wa khuruju rajulin min qahtan yadinu lahu an-nasu. Wa khuruju rajul, keluarnya seseorang dari qahtan yang orang-orang pada mengikutinya, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, la taqumu sa'atu hatta yakhruja rajulun min qahtan yasuqun nasa bi'asahu. Kiamat tidak akan terjadi hingga ada seseorang dari Qahtan yang dia yang dia mengendalikan, yasuku saq yasuku saik, yang dia mengendalikan manusia dengan tongkatnya. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan sebagaimana disebutkan di dalam syarahnya, nanti ada seseorang yang keluar dari daerah Qahtan, sebuah kabilah dari antara kabilah-kabilah yang ada di Arab, dan terkenal nama kabilahnya adalah kabilah Qahtan. Orang tersebut namanya Jahjah. Orang itu namanya Jahjah, keluar dari kabilah Arab
dan memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga mereka mengendalikan orang, mengendalikan rakyatnya sebagaimana pengembala mengendalikan kambingnya. Jadi memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Orangnya namanya Jajah dari kabilah Qahtan. Kemudian wa kathratur Rumi wa qitaluhum lil muslimin. Wa kathratur Rumi, banyaknya orang-orang Rum. Wa qitaluhum lil muslimina, wa qitaluhum lil muslimina, dan berperangnya mereka untuk kaum muslimin. Kita mengetahui pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada negara adidaya, yaitu Ar-Rum wal Furs, Romawi dan Persia, dan mereka sangat kuat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda hari kiamat adalah kathratur Rum wa qitaluhum lil muslimin. Penduduk Rum jumlahnya akan sangat banyak dan mereka berperang untuk kaum muslimin. Jadi kebalikannya, dulu sangat memusuhi kaum muslimin dan kemudian nantinya merupakan tanda hari kiamat, mereka justru sebagai orang-orang muslim yang jumlahnya sangat banyak dan berperang membela Islam sebagai muslim. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la in qulta dzalika inna fihim la khisalan arba'an. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu mengatakan demikian, maka ketahuilah pada Rum, orang-orang Romawi, 4 karakter. Innahum la ahlamun nas 'inda fitnatin. Yang pertama, mereka adalah orang yang paling hilm ketika terjadi fitnah. Wasra'uhum ifaqatan ba'da musibah, orang yang paling cepat sembuh ketika ditimpa musibah. Wa awsyakuhum karrotan ba'da farrotin, orang yang paling segera maju ke depan ketika terjadi peperangan. Wa khairuhum limiskin wa yatim wa dhaif, dan orang yang paling baik kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang lemah. Ini 4 karakter yang ada pada orang Romawi, yang ada pada orang Rum, yang nanti jumlah mereka akan sangat banyak dan mereka berperang untuk kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan ahlamun nas inda fitnah? Orang yang paling hilm ketika terjadi fitnah. Ai aqaluhum wa aftaruhum bi mu'alajatil fitnah. Orang yang paling berakal dan orang yang paling berakal, orang yang paling cerdas untuk membebaskan diri ketika terjadi fitnah. Orang yang paling berakal, orang yang paling cerdas untuk membebaskan dirinya ketika terjadi fitnah, sehingga tidak terombang-ambing gitu ya, sehingga tidak terombang-ambing, bingung, karena mereka adalah cerdas, paling pinter menghindarkan diri dari fitnah. Ini karakter yang pertama. Yang kedua, wasra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Ketika ditimpa musibah itu kemudian paling cepat kembalinya, normal kembali. Jadi tidak larut di dalam musibah, tapi paling cepat menyesuaikan diri sehingga musibah yang menimpanya tidak dirasakannya sebagai suatu apa. Ini karakter yang kedua.
Yang ketiga, wa awsyakuhum karrotan ba'da farrotin, orang yang paling terdepan ketika ada peperangan. Jadi selalu sigap untuk selalu depan, untuk selalu maju. Dan orang yang paling baik kepada miskin, yatim dan dhaif itu orang-orang Rum. Dan nanti mereka akan banyak jumlahnya dan berperang melawan kaum muslimin. Rum yang disebut di dalam hadis, juga disebut dalam Al-Quran, ghulibatir Rum, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayaglibun. Rum itu mana? Rum itu mana? Rum adalah sebuah negeri yang pernah dipimpin oleh Heraklius. Itu namanya Rum. Wilayah kepemimpinannya adalah Syam dan Mesir. Jadi kalau kita memperkirakan Rum yang disebut dalam hadis sekarang itu wilayahnya masuk ke dalam wilayahnya adalah Palestina, Yordania, Suriah, Lubnan, kemudian ditambah Mesir. Itu wilayah Rum. Dulunya mereka orang-orang yang bugis kepada kaum muslimin, sampai mereka kan sesumbar akan melenyapkan Madinah. Nabi tantang sekalian. Orang Betawi bilang, lu jual gue beli. Jadi ketika mereka sesumbar mau melenyapkan Madinah, Nabi berangkatkan 40.000 orang menuju Tabuk dan mereka nggak berani nongol. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan Rum. Nantinya mereka jumlahnya akan banyak dan sebagai Muslim, dan Nabi menyebutnya dengan 4 karakter tadi. Allahu Akbar. Padahal negeri yang sangat kuat permusuhannya nanti menjadi negeri dengan penduduk yang berperang untuk Islam. Kemudian yang berikutnya, wa qitalul muslimin lil yahud, wa qitalul muslimin lil yahud hatta yaqula al hajaru wasyajaru ya muslim hada yahudi fata'al faqtulhu. Memeranginya kaum muslimin terhadap orang Yahudi, memeranginya kaum muslimin terhadap orang Yahudi sehingga batu dan pohon berbicara, muslim, kemari, ini ada orang Yahudi nih, bunuh dia. Dan pohon yang dimaksud adalah seluruh pohon berbicara. Di mana saja pohon dijadikan tempat sembunyi oleh orang Yahudi, pohon itu akan berbicara, manggil-manggil muslim, muslim, Abdullah, ta'al, nih di balik aku nih ada orang Yahudi, bunuh dia. Yang tidak berbicara, diam saja adalah pohon gargot, karena dia pohonnya Yahudi, dan sekarang mereka membudidayakan pohon gargot. Berarti kan orang Yahudi paham nanti akan berperang dengan kaum muslimin, dan yang tidak membicarakan, yang tidak menunjukkan, yang tidak nunjukin kepada muslim adalah gargot. Kemudian mereka tanam besar-besaran, membudidayakannya. Informasinya begitu, Allah alam. Justru kita mengatakannya kok goblok gitu ya. Mestinya kan masuk Islam. Kan dia percaya kepada pemberitaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia percaya kepada pemberitaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok tidak masuk Islam? Berarti kan TOL. Ya. Ya inilah masalah hidayah. Inilah masalah hidayah. Kemudian fataha Ruman kama futihat al-Qistontiniyah. Ini dibaca fataha, kaum muslimin akan membuka Rum kama futihat al-Qistontiniyah, sebagaimana telah ditaklukkan al-Qistontiniyah. Qistontiniyah itu yang dikuasai oleh Heraklius. Kemudian yang dimaksud di sini kaum muslimin akan membuka daerah Rum
adalah membuka tanpa peperangan, mengalahkan orang-orang Rum tanpa peperangan. Dan ini menguatkan kalimat yang sebelumnya, akan banyaknya orang-orang Rum, mereka masuk Islam, berperang untuk kaum muslimin, yang akhirnya Rum dikuasai tanpa peperangan. Rum dikuasai tanpa peperangan sebagaimana sudah dikuasainya Al-Qistontiniyah dengan kemudahan tanpa peperangan. Kalau misalnya lebih detailnya ya buka buku sejarah ya. Ila ghairi dzalika min alamati sah as-sughra ats-tsabitah fil ahadits as-sahihah, dan yang lain-lainnya yang merupakan tanda-tanda hari kiamat kecil yang sabit di dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya penyusun kitab ini tidak melanjutkan membahas tanda-tanda hari kiamat yang lainnya. Intinya seluruh yang diinformasikan oleh nas yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hadisnya sahih, maka dia sahih sebagai asratus sa'ah, sebagai tanda-tanda hari kiamat.